Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ade Yanyan selaku dosen pengampu mata kuliah pemodelan proses bisnis. Perkenalkan, nama saya Rizky Atalapudin dengan NIM 2311106025, ditemani dengan rekan saya atas nama Nurul Anissa dengan NIM 2311106029, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan membawakan progres atau hasil akhir dari tugas besar di mata kuliah pemodelan proses bisnis pada studi kasus pemodelan proses bisnis alur produksi CPO dan strategi penanganan ketidaksesuaian mutu. Untuk tahap awalnya yaitu kami membuat profil dari studi kasus itu sendiri, yang dimana terdapat 4 aspek pada studi kasus tersebut. Yang pertama ialah objek, yang dimana objek dari studi kasus tersebut ialah pabrik kelapa sawit, pengolahan TBS atau tandan buah segar menjadi CPO atau crude palm oil. Lalu yang kedua ialah aspek goal atau tujuan, yang dimana tujuannya yaitu memodelkan proses produksi end-to-end dan penanganan ketidaksesuaian atau quality issue yang kami coba analisis dan kami sarankan untuk menjadi proses strategi produksi ke depannya. Lalu yang ketiga ialah aspek struktur organisasi, yang dimana dari studi kasus sendiri terdapat 4 aspek yang terkandung dalam struktur organisasi, yaitu ada kepala pabrik, supervisor produksi, operator station, dan quality control staff. Lalu yang terakhir ialah aspek product output, di mana product outputnya sendiri merupakan crude palm oil atau CPO dengan standar mutu ketat, yang dimana kandungan airnya kurang dari 0,15% dan kotorannya kurang dari 0,05%, dan FFA atau free fatty acid yang terkontrol. Lalu pada bagian alur konvensional produk CPO, yang pertama terdapat aspek penerimaan dan sortasi. Dari proses penerimaan dan sortasi sendiri memberikan penjabaran proses yang pertama, yaitu menimbang truk dan sortir TBS atau tandan buah segar, yang di dalamnya juga terkandung proses pengecekan kematangan dan kontaminasi dari TBS itu sendiri. Lalu yang kedua ialah proses sterilisasi atau sterilizer, di mana prosesnya ialah dengan cara pengukusan TBS dengan suhu 140 sampai 145 derajat Celcius selama 85 sampai 95 menit untuk mempermudah proses perontokan. Lalu yang ketiga ialah tahap perontokan atau threshing, yang tujuannya ialah memisahkan brondolan dari tandan dengan target unstripped bunch atau berhasil rontok dari tandan ialah 2-3%. Lalu selanjutnya ke tahap digester and press, yang merupakan proses pelumatan dan pemerasan minyak di suhu 90-95 derajat Celcius dengan tingkat oil loss itu kurang dari 5-6%. Lalu di proses kelima masuk ke tahap klarifikasi, yang dimana prosesnya ialah pemisahan minyak dari sludge dan air di clarifier tank dan sand trap. Dan proses terakhir yaitu storage atau penyimpanan, yang CPO yang siap dikirim dengan suhu pengiriman yaitu di angka 55 derajat Celcius. Lalu pada slide berikutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Kepada Nurul Aziza, dipersilakan. Oke, selanjutnya ada perbaikan pada CPO, di mana dapat dilihat dari visual di atas, di mana terdapat trigger atau hasil QC yang tidak sesuai pada kadar air yang tinggi atau mungkin warna yang terlalu gelap, di mana kita punya identifikasinya ada 3, di mana kita bisa ngecek suhu clarifier, lalu ada retention time-nya, dan juga ada kondisi pompanya. Lalu kita mengambil tindakan korektif, di mana jika air ini tinggi, kita akan menaikkan suhu clarifiernya dari 90 ke 95% ke 95 Celcius atau perpanjangan retention time-nya. Jika warnanya terlalu gelap, maka kita menurunkan suhu heaternya atau kita bisa mengecek kualitas si TBS yang masuk. Lalu pada slide selanjutnya ada 18 komponen model proses untuk proses produksi CPO, di mana input dan outputnya terdapat TBS sebagai input dan CPO dan
kernel sebagai outputnya. Lalu ada research di mana ada 4M, yaitu ada man, mesin, material, dan juga ada method. Di mana man ini terdapat operator atau QC, lalu ada mesin terdapat sterilisasi atau press, lalu juga ada material yaitu ada TBS, sementara ada metode yaitu ada SOP-nya. Lalu untuk controls dan juga K3, di sini kita adanya aturan APD yang lengkap, area high rise atau boiler press, dan juga ada SOP tekanan 0 bar sebelum membuka sterilizer. Lalu ada KPI di mana kita ada OER yaitu rendaman minyak, oil loss atau kilang minyak, dan ada kadar FFA. Lalu untuk kesimpulan dan juga lesson learning-nya, di sini kita mengintegrasikan proses bisnis PKS yang sangat bergantung pada parameter suhu dan tekanan yang stabil di setiap stasiun. Lalu pada mutunya sendiri kita mendapatkan kunci kualitas CPO yang ada pada di kecepatan olahnya sekitar 24 jam dan sterilisasi yang sempurna. Lalu untuk pemodelannya sendiri kami menggunakan BPN yang sangat membantu, di mana kita bisa melihat titik kritis untuk pengambilan keputusan cepat saat terjadinya quality issue. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.